I need some pads. Okay. Oh, I'm sorry. Look, I'm sorry, please. Halo sahabat selonjoran, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat lahir dan batin. Karena lahir dan batin itu penting ya, supaya hidupmu nyaman, damai, dan tentram roh jinawi. Alhamdulillah, Mukmin masih bisa review film, yang berarti masih sehat. Dalam video kali ini, Mukmin akan mencoba sedikit memberikan alur cerita film yang berjudul Jika biasanya kita membahas film yang bercocok tanam, namun kali ini kita akan membahas film yang cukup inspiratif, komunikatif, legislatif, ilustratif, dan banyak hal-hal lain yang akan kita ambil untuk jadikan pelajaran, men. Sedikit bocoran aja nih, men. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang gadis yang melarikan diri dari rumahnya di saat dirinya merasa sudah tidak ada lagi kenyamanan dalam keluarga, dari seorang ayah yang kasar dan seorang ibu yang dirindukan. Hingga satu saat ia bertemu dengan seorang duda yang ditinggalkan oleh anak dan istrinya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja ke filmnya. Sebelumnya, seperti biasa, Mukmin ingin ingatkan kepada kalian, tidurlah yang cukup dan jangan begadang. Biarkan Mukmin yang begadang demi konten. Film diawali oleh seorang gadis bersama pacarnya, yaitu Lily versus Daniel. Ngomong-ngomong kok pacarnya hitam banget ya. Lily saat ini sedang dalam pelarian, men, dan dengan senang hati Daniel pun rela menemani pelariannya. Ya tentu saja sebagai pacar yang baik harus begitu, men. Suka duka pun bersama, ya kan? Siapa di antara kalian yang ingin lari ke hutan bersama pacar? Dasar mesum. Lanjut. Saat dalam hutan, mereka pun kehabisan air minum, men. Mau pergi ke warung pun jelas tidak ada. Namanya juga di hutan, ya kan? Dan kemudian Daniel pergi berencana akan mencari air minum di mana saja, kapan saja, yang penting bisa minum. Dan Daniel menyuruh Lily untuk membuat tenda sendirian karena hari sudah mulai gelap, men. Namun, hingga malam Daniel pun tak kunjung kembali. Dan Lily terpaksa bobo sendiri dalam tenda. Sebagai perempuan bobo sendiri dalam hutan pastilah takut, ya kan? Dan saya juga sama sih. Tapi tenang saja, ini bukan cerita horor, men. Lanjut di pagi hari, Daniel pun tak kunjung tiba, men. Akhirnya Lily pun memutuskan untuk jalan sendiri tanpa arah yang pasti. Apapun ia lalui, walaupun halangan, rintangan, membentang tak hingga ia menemukan sebuah rumah yang dihuni oleh satu orang saja, yaitu seorang ayah yang ditinggal pergi oleh anaknya, yang pergi bersama pacarnya. Parah amat sih itu anak ya. Lalu Lily pun hanya berniat ingin pinjam telepon, men, guna untuk menelpon Daniel pacarnya. Tapi orang tua ini baik banget, men. Ia memberikan minum, bahkan Lily suruh mandi. Ya katanya sih karena sudah bau. Ya tentu saja Lily menolak karena sebagai orang asing sikapnya sudah terlalu berlebihan gitu kan. Ya siapa sih ya orang tua sendiri di rumah terus tiba-tiba cewek datang ke rumah. Namun di saat Lily akan pergi, Lily pun ditarik dan diajak masuk rumah secara paksa. Tentu saja Lily pun ketakutan. Karena hal itu Lily mencoba bermacam cara untuk lari, namun selalu gagal. Ada yang aneh dengan kebaikan orang ini, men. Kadang dia galak seperti layaknya orang tua sama anaknya. Kadang dia pun minta maaf saat dia sendiri sudah merasa keterlaluan. This is ridiculous. No, sit down. Can't tell me what to do. Sit. Kemudian Lily pun dikurung di kamar bagian bawah rumahnya. Hari-hari berlalu, hilangnya Lily pun sudah masuk di dalam koran, men. Dengan perasaan bingung, Lily selalu diperintah olahraga dan latihan berlari semacamnya dan lain-lain. Well, you can do it. And 4. You're gonna go. 5. Lily semakin bingung dengan sikap patua ini.
Selang beberapa hari, lalu datanglah teman Pak Tua ini, namanya Zeb. Ternyata ia pamannya Catherine, anaknya yang hilang tersebut. Lalu Pak Tua berkata bahwa Catherine sudah pulang dan sedang berlatih di dalam. She's back. She's back. Lalu Jeffrey hanya menanyakan, apakah kau sudah minum obat? Pak Tua berkata, untuk apa aku minum obat? Catherine sudah pulang. I'm fine. God, everything is great, man. I mean, she's back. Evan, have you stopped taking the meds? Lalu Jeffrey berkata ia akan mencarikan dokter yang baru karena ia akan pergi selamanya. Ternyata Pak Tua ini sudah trauma berat, men, karena ia telah kehilangan istri yang meninggal karena kecelakaan bersamanya. Dan Catherine anaknya pergi bersama pacarnya, yang mana Pak Tua ini sangat menyayangi anaknya demi apapun. Maka dari itu, di saat Lily datang, ia pun menganggap Lily adalah Catherine. Maka dari sikapnya sangat berlebihan terhadap Lily. Pada satu hari di saat sedang latihan, Lily pun memukul Pak Tua ini dan meminta kunci mobilnya. Give me the keys. How could you do that? Namun setelah kejadian itu, Pak Tua pun masih saja memaafkan Lily, men, yang dianggap sebagai Catherine ini. Promise to love her with all my heart, no matter what she does. Everything I have is hers. Selang beberapa hari, Lily pun baru menyadari hal itu. Ia membaca buku-buku harian Catherine, dan di situ Lily sudah mulai memahami sikap Pak Tua ini. Dan Lily tahu cara menghadapinya, supaya Pak Tua tidak kasar lagi padanya. Sebisa mungkin Lily bersikap dirinya adalah Catherine dan semuanya berjalan baik. Hingga satu waktu, Lily pun berniat untuk kabur. Namun lagi-lagi gagal, karena Lily tidak mampu panjat pagar. Kakinya pun terluka, dan lagi-lagi sikap Pak Tua ini selalu memaafkan kelakuan Lily. Dengan senang hati, ia pun merawat Lily layaknya seorang ibu. Dari kejadian itu, Lily sudah mulai terbiasa. Mereka sudah mulai akrab, dan Lily pun sudah tidak ada lagi kepikiran untuk kabur. Karena Lily sudah mulai nyaman bersama Pak Tua. Dan Lily sudah mulai belajar memanggil Pak Tua ini dengan sebutan ayah. Hingga satu hari, Pak Tua pun pergi ke kota untuk mencari kado ulang tahun untuk Lily. Dan Lily menerima kado sebuah HP Android, man. Ada WhatsApp-nya, ada Line, ada Bigo, ada macam-macam lah ada. Namun Lily tidak berusaha untuk menghubungi polisi atau lain-lainnya. Dan kemudian Pak Tua kembali pergi lagi untuk membeli kue ulang tahun. Dan Lily pun pergi. Dan di saat Pak Tua pulang, Catherine yang asli sudah berada di rumah, men. Dan Pak Tua bersikap biasa aja. Dan Catherine pun bingung setelah sekian lama pergi, hanya disambut dengan biasa-biasa, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Cream in the freezer before it melts. I got your favorite, chocolate fudge sundae. Oh yeah, I know, there goes the diet, but hey, it's only once a year. Lalu ayah Catherine menyuruh Catherine untuk masuk kamar, karena ia akan menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Saat dalam kamar, Catherine bahagia melihat kamarnya lagi. Namun, Catherine kaget saat melihat catatan buku diarinya ada yang berubah. Ada catatan harian baru yang ternyata Lily sudah menambah catatan baru dalam bukunya. Saat Catherine lagi bingung, Lily pun datang. Serontak, Catherine pun kaget dan bertanya, I love your handwriting. Who are you? Did you read my diary? Yes, to study you. I've admired you for a you? long time. Cerita singkatnya, Lily pun menjawab, aku adalah dirimu. Selama ini aku yang menggantikanmu. Ayah yang sayang padamu. Dan aku sudah membuat ayahmu bangga padamu. He needed help after the accident. Even if he was speeding that night, you could have supported him. You didn't do it on purpose. Pada saat ayah terpuruk, seharusnya kamu membantunya, bukan meninggalkannya. Dan Lily pun meminta maaf kepada Catherine
dan dengan santai lalu menusuk Catherine dengan pisau berkali-kali hingga tewas. Santai. Lily yang sudah terbiasa dengan ayah baru yang terbiasa diberikan kasih sayang, tentu Lily pun tidak ingin digantikan oleh Catherine yang asli. Karena kalaupun pulang Lily sudah tidak mungkin, mengingat ayah Lily yang sudah kasar padanya. Make a wish. Dan bersama ayah baru, Lily pun mendapatkan kenyamanan. Sure, I will. Kemudian Lily pun menghapus kontak dalam HP-nya satu persatu, termasuk nomor pacarnya Daniel. Careful. Always. Dan film pun tamat. Dalam film ini mungkin kita bisa ambil beberapa contoh yang baik, men. Dari Pak Tua yang sabar mengurus anaknya, Catherine yang sebagai anak yang terlalu polos untuk menerima kenyataan kematian ibunya, dan memilih pergi meninggalkan ayahnya dan mencari kenyamanan baru bersama pacarnya. Igur. Dan Lily mendapatkan kenyamanan baru bersama seorang ayah, meskipun ia selalu berpura-pura menjadi Catherine. Yang pasti kenyamanan itu penting, men. Buatlah dirimu nyaman, dimanapun dan kapanpun. Hadapi hidup dengan senyuman. Sampai ketemu lagi di film berikutnya. Terima kasih yang nonton sampai habis. Jangan lupa kalian klik jempolnya, klik subscribe-nya kalau kalian suka sama konten ini. Kalau kalian tidak suka ya tidak apa-apa. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam pembacaan, dalam penyampaian. Semoga kalian sukses.